Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para alim ulama, para sesepuh ingkang kula mulyakaken, khususipun Romo Kiai Haji Abdur Rahim Syadzili, para habaib yang saya muliakan, penyelenggara, seluruh jamaah yang saya hormati. Malam ini benar-benar saya merasa bersyukur dapat ikut bergabung dan menghormat jamaah sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali saya ingin datang dan diminta datang, tapi baru kali ini ditakdirkan Allah. Padahal saya dengan Kiai Abdur Rahim sudah berteman sejak muda, sejak Sayyidul Walid Kiai Hadratus Syekh Kiai Ahmad Syadzali masih sugeng. Al-Fatihah. Ya Allah, saya sering ke sana, ke pondoknya di Pendem. Oleh karenanya setelah beliau istiqamah memimpin sholawat, saya sudah lama ingin datang. Yang kedua, akhir-akhir ini ada dua arus di negeri kita yang bersilangan. Satu sisi maksiat luar biasa majunya, bencana-bencana luar biasa di mana-mana. Tapi bi qudratillah jamaah sholawat dengan tumbuh dengan sangat hebatnya. Di Jakarta ratusan ribu orang bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Habib Syekh, Masya Allah 50-60 ribu berkeliling seperti ini. Di Jawa Timur ada Al-Hikmah, ada Al-Hibmah, dan ada Riyadul Jannah. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah masih menyayangi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbesar umat Islam di dunia adalah di Indonesia.
selama kita bersolawat, selama kita berzikir, selama kita bertaqarrub, ada beberapa berkah yang bisa kita lihat. Bukan hanya kita baca di hadis, yang kita bisa lihat bahwa ternyata yang mampu mengumpulkan orang adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa menarik hati orang. Karena agama tidak mungkin tanpa sholawat. Kita naik haji pasti sholawat, kita sholat pasti sholawat di situ. Rukun daripada sholat kita. Sementara seluruh doa mesti gandeng dengan sholawat. Ini menunjukkan bahwa sholawat adalah inti daripada penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan inti dari penyambungan hati nurani umat Islam. Dua, di tengah-tengah negeri Indonesia yang gonjang-ganjing, bisa dilihat di televisi, bisa didengar di radio, bisa dibaca di koran, betapa musibah demi musibah melanda negeri kita. Sudah 10 tahun kurang lebih tidak henti-hentinya. Mulai tanggal 26 Desember tahun 2004, nah, berarti sudah 10 tahun kurang sedikit dari sekarang. Pada waktu malam ada tsunami, subhanallah, 10 menit 200.000 orang wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tidak ada henti-hentinya. Air laut menghantam darat, air langit membanjiri dunia, air darat juga menggenang di darat. Musibah api, musibah angin, musibah halilintar, musibah penyakit, musibah kecelakaan. Yang di atas jatuh kapal terbang, yang di lautan tenggelam. Hampir setiap hari ada kapal yang tenggelam, yang di darat tabrakan, yang tidak kemana-mana kelongsoran. Akhirnya apa? Allah menggilir peringatan. Pertama, daratan kita yang rusak karena banjir, karena alam yang diaduk-aduk oleh tangan manusia. Kalau pergi ke Kalimantan, tambang-tambang yang diambil dengan semena-mena merusak lingkungan alam, padahal itu larangan Al-Quranul Karim. Setelah itu hancur daratannya, orang kecil kena musibahnya. Di mana-mana ada orang mengungsi, di mana-mana ada orang tergusur. Setelah orang kecil kena, orang besar kena giliran. Banyak sarjana hukum yang dihukum dan menjadi orang hukuman. Banyak hakim diadili, banyak pejabat mulia pagi sore sudah tidak ada harganya lagi. Ada polisi tapi diperiksa padahal dia pekerjaannya memeriksa. Ada jaksa yang dituntut. Ini semuanya fa'tabiru ya ulil albab. Mari kita mengambil iktibar. Ada lagi yang paling berat musibah adalah kerusakan akhlak. Yang rusak bukan alamnya tetapi hatinya.
dan pikirannya. Orang sudah banyak pikirannya terbalik-balik, mencari pemimpin, cari yang bayar. Akhirnya orang yang jujur tidak punya uang, dia tidak mampu menjadi pemimpin. Yusallitu alaihim sultanan zaliman. Kenapa? Pikiran kita sudah mulai goyah, hati mulai gelisah, stres ada di mana-mana. Ini semuanya tidak bisa diobati oleh manusia. Saya alhamdulillah pekerjaan saya ini keluyuran, belusuan, baik di orang kecil maupun di orang yang besar. Seluruh mereka gelisah. Yang kecil gelisah karena kecilnya, yang miskin gelisah karena miskinnya, yang kaya juga gelisah karena terus dibayangi oleh KPK. Orang yang punya pangkat juga tidak mendapatkan derajat. Derajat adalah sesuatu, pangkat adalah sesuatu yang lain. Banyak orang yang mencari kedudukan tapi tidak mendapatkan kemuliaan. Semuanya itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya banyak ditanya orang, Pak Hasyim, kalau keadaan sudah begini, bagaimana cara mengobatinya? Saya bilang, tidak bisa. Ini tidak bisa diselesaikan dengan debat. Tidak bisa diselesaikan dengan saling menjatuhkan. Tidak bisa diselesaikan dengan saling bertengkar. Hanya bisa diselesaikan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyusup ke hati umat, dan dari situlah ma'unah Allah akan datang. Oleh karenanya majelis salawat, majelis zikir bukan hanya penting untuk jamaah zikir ini, bukan hanya penting untuk majelis salawatnya. Tentu nomor satu penting untuk menjaga hati kita, penting lagi adalah sebagai modal bagaimana kita mendapatkan ma'unah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan majelis sholawat ini terus berkembang. Saya mohon kepada Gus Rohim jangan cuma di Malang Raya. Bagaimana kalau di Jawa Timur Raya? Bagaimana kalau di Indonesia Raya? Hanya pertolongan Allah yang bisa memberesi keadaan. Semakin orang bertengkar, semakin musibah terus berdatangan. Ibda' binafsik, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Sekalipun ini kecil. Kalau dihitung jumlah mungkin ini 60.000 dengan kerusakan sekian juta orang, pasti tidak imbang. Itu kalau kita bekerja sendiri. Tapi kalau doa kita yang diterima Allah, maka tidak ada yang sulit dan tidak ada yang berat. Bagaimana Allah nanti menolong? Tentu bukan kita yang mengurus caranya, tapi cara itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Siapa tahu pertentangan antara orang-orang yang tidak baik adalah awal daripada kebaikan. Siapa tahu bahwa kegunjingan ini adalah awal dari kesadaran umat Islam. Saya ingin mengingatkan, umat Islam gonjang-ganjing bukan cuma di Indonesia.
tapi hampir di seluruh negeri-negeri gonjang ganjing negeri-negeri Islam. Maka sebelum itu masuk di Indonesia, kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa saya berikan, karena sudah persis jam 11. Dan tambah. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, takut nanti kalau ngantuk saya yang disalahkan. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, jangan menganggap kecil sholawat ini sekalipun dilakukan oleh orang yang sedikit. Dari sinilah akan terpancar kekuatan dan berkah sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hanya bisa melihat dengan mata saja itu sudah bisa menyaksikan. Ayo, kalau bukan sholawat, apa yang bisa mengumpulkan orang sekian banyak? Hanya sholawat. Mungkin musik bisa mengumpulkan, tetapi dia meninggalkan bekas yang tidak baik untuk dalam hati mereka. Tetapi sholawat akan pulang dengan selamat, keluarga akan lebih selamat, masyarakat akan lebih tenang, dan kita tidak menyakiti siapapun. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau saya mau tanya kepada para jamaah, menurut para jamaah semuanya ini, Indonesia kita ini lancar apa ruwet? Alhamdulillah. Karena semua bilang ruwet, saya ikut ruwet saja. Kenapa ruwet? Ya karena persis dawa Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu belum selesai, koma walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kok umpamane wong iku padha iman lan takwa. Iman itu di dalam keyakinan, tapi takwa di dalam perilaku kita. Kadang-kadang orang punya iman langsung menuju takwa, kadang-kadang iman ada, takwa belum bisa masuk. Banyak orang yang iman kepada Allah tapi nakalnya juga terus saja. Tapi kalau takwa di sini jangan hanya dibatasi iman dan sholat, artinya seluruh perintah Allah termasuk perintah berbangsa dan bernegara. Kalau mau begitu, semua berkah bumi akan dibongkar oleh Allah untuk kita. Tambang, pertanian, perkebunan, perikanan, tambang di Indonesia apa saja ada, emas, perak, berlian, minyak, batu bara, semua ada. Semua yang di dunia ada, di Indonesia ada. Belum lagi berkah dari langit berupa cuaca, hujan. Ini yang zahiriyah. Yang batiniyah, ketenteraman, keadilan, kebersamaan, kerukunan, semua akan digerojokkan oleh Allah kepada negeri itu. Tapi itu kan kalau walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan ajaran itu. Disuruh amanat khianat,
Disuruh makan yang halal, diajar yang haram. Disuruh istiqomah, akhirnya dia Allahu wallahi. Disuruh supaya amanat, dia tidak lakukan. Yang dilakukan adalah penentangan Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan memberikan kepada umat itu sesuai dengan rapot pekerjaannya masing-masing. Jadi kalau kita seperti ini ya, inilah rapot kita. Menurut bapak-bapak, ekonomi kita ini lancar apa ruwet? Kenapa? Ya karena tidak pas melakukannya. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wattaqullah innallaha syadidul iqab. Pemimpin-pemimpin, kalau kamu mengumpulkan harta negara, baik pajak maupun hasil bumi, bagi yang rata sekalipun tidak sama. Sekarang tidak. Harta benda kita dikuras, dibawa keluar, sementara kita tidak kebagian apa-apa. Politik ruwet, kenapa? Karena sidik, amanat, tabligh, fatona tidak dipakai. Sekarang kita mau cari orang yang jujur, sidik, repot. Amanat, repot. Tabligh masih ada. Fatona sudah masuk KPK. Saya juga heran, sidik sama amanat ini pergi kemana kok sampai sekarang gak muli-muli lu. Nang ndi kejujuran dan amanah, padahal itu ruh daripada tanzim ad-daulah. Pendidikan, ada sekolahan tidak ada akhlak. Hukum, ada hukum tidak ada keadilan. Al-hukmu syai'un wal adalatu syai'un akhar. Ini semuanya tidak bisa diberesi dengan omongan. Marilah kita beresi dengan takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita beresi dengan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, secara lahiriah, semoga Allah menurunkan kepada bangsa ini pemimpin yang sidik, yang amanat, yang tabligh, dan yang fatanah, yang bertanggung jawab kepada umat dan bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.